Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinia Putri Salitsa, semester 5 PAUD B. Baiklah, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan buah hati si anak menjadi perhatian penting orang tua. Pertumbuhan merupakan salah satu bagian dari proses perkembangan, karena proses pertumbuhan individu mengikuti proses perkembangan. Setiap anak tidak bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Nah, proses tumbuh kembang anak harus berjalan secara optimal dan tidak bisa lepas dari 3 kebutuhan dasar, yaitu asuh, asih, dan asah. Nah, yang pertama ada asuh. Asuh merupakan segala kebutuhan yang mendukung perkembangan anak secara fisik dan biologis. Adapun aspek-aspek yang harus diberikan kepada anak meliputi sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan pokok. Dan dukungan lain seperti nutrisi, kesehatan, imunisasi, olahraga, dan juga bermain termasuk kebutuhan anak usia dini yang tidak boleh diabaikan. Nah, yang kedua ada ASI. Pada anak usia dini ini terutama di tahun-tahun awal kehidupan, mereka memerlukan ikatan yang erat dengan orang tua agar mereka merasakan kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak. Nah, ini juga akan menjadi fondasi mental yang kuat untuk anak agar anak lebih siap menyambut kehidupan selanjutnya, dan juga perkembangan kemampuan sosialisasinya juga perlu diasah agar anak lebih siap dan tidak kaget menyambut kehidupan selanjutnya di sekolahnya kelak. Nah, selanjutnya ada asah. Sejak anak usia dini juga perlu dirangsang atau diasah perkembangan kognitifnya seperti mengenal, memecahkan masalah, dan membandingkan, dan lain-lain. Nah, perkembangan sensoriknya, kemampuan seluruh panca inderanya, motorik halus, motorik kasar, dan juga emosi dan sosialnya. Dengan begitu, anak akan memiliki kemampuan bicara yang baik, sifat yang mandiri, serta kreatif. Nah, anak usia dini ini ibarat masa keemasan. Maka pada usia dini ini merupakan masa yang paling tepat untuk mempelajari banyak hal. Bagaimana cara didik dan pemenuhan kebutuhan anak juga sangat mempengaruhi bagaimana kelak ia menjadi dewasa. Nah, adapun gaya belajar anak itu dipengaruhi oleh faktor alamiah atau faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Nah, adapun gaya belajar pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang yang indera penglihatannya tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini seperti matematika, simbol, bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Orang yang gaya belajar auditori ini memiliki pendengaran yang baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu hal yang baik dengan cara mendengar. Misalnya seperti dalam proses bercerita, menghafal, dan juga membaca. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, bermain musik, menari. Nah, anak yang menyukai gaya belajar kinestetik ini ialah anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Nah, selanjutnya ada gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Nah, selanjutnya ada gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara spesifik dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Nah, adapun ciri-ciri gaya belajar gaya belajar visual, yang pertama bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Yang kelima, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman. Yang keenam, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar.
Nah, adapun gaya belajar auditori, ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dan mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Nah, adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, ketika menghafal, yaitu dengan cara-cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Kedua, menyukai belajar yang praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga, anak yang aktif dengan dan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Yang keempat, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Yang kelima, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Nah, adapun ciri-ciri gaya belajar global, yang pertama, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain secara baik. Dan ketiga, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Selanjutnya, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Dan adapun gaya belajar analitik, yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas selanjutnya jika tugas yang ini belum selesai. Berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian tugas yang terlewat dalam suatu tugas, dan cara belajar konsisten dan menetap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.